Halo adik-adik, ketemu lagi di channel BEduka. Di video kali ini yang akan kita bahas adalah soal UTBK SNBT penalaran umum bagian yang ke-14. Sebelum kita lanjut membahas soalnya, jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke, kalau kalian ingin mencoba mengerjakan soalnya terlebih dahulu, kalian bisa pause videonya, kemudian kalian kerjakan. Jika sudah menemukan jawabannya, bisa play lagi videonya untuk mengecek kebenaran jawaban kalian. Langsung ke soal yang pertama. Jumlah produksi guci dari sebuah pabrik gerabah selama 5 hari berturut-turut adalah 24, 27, 22, 25, dan 20. Sementara itu, jumlah produksi pot pada hari yang sama adalah 13, 9, 11, 7, dan 9. Jika tren dari kedua produksi bersifat konstan, berapa banyak produk guci dan pot pada hari ke-6? Nah, ini kan membentuk suatu pola ya. Jadi dari 24, 27, 22, 25, 20 ini polanya seperti apa? Demikian juga untuk yang produksi potnya, urutan bilangan 13, 9, 11, 7, 9 ini juga ada memiliki polanya tersendiri. Maka tugas kita yang pertama adalah menemukan pola dari deret-deret ini. Nah, kira-kira gimana polanya? Tadi untuk produksi gucinya, itu kan 24, 27, 22, 25, 20, dan 23. Maka polanya dari 24 ke 27 itu ditambah dengan 3. Kemudian dari 27 ke 25 itu dikurangi dengan 5. Nah, kemudian yang 22 dari 22 ke 25 itu ternyata ditambah 3. Kemudian dari 25 ke 20 itu dikurangi 5. Maka polanya adalah ditambah 3 dikurangi 5. Nah, kalau di sini sudah ditambah 3 dikurangi 5 ditambah 3 dikurangi 5, maka di sini adalah ditambah 3. Berarti 20 ditambah 3 itu sama dengan 23. Maka banyaknya produksi guci pada hari ke-6 itu sebanyak 23 buah. Nah, sekarang untuk yang produksi potnya. Dari 13 ke 9, itu kan berarti berkurang ya. Maka dia dikurangi 4. Kemudian dari 9 ke 11 ini kan jadi banyak. Dari sedikit ke banyak, maka dia ditambah. Dari 9 ke 11 itu kan ditambah 2. Lalu dari 11 ke 4 itu, dari 11 ke 7 itu kan menjadi lebih sedikit, berarti dikurangi 4. Dari 7 ke 9 itu ditambah 2. Nah, berarti polanya itu dikurangi 4, ditambah 2, dikurangi 4, tambah 2. Maka yang berikutnya itu adalah dikurangi 4. Berarti 9 dikurangi 4 itu sama dengan 5. Berarti produksi pot pada hari ke-6 itu sebanyak 5. Berarti jawabannya adalah 23 dan 5, yaitu opsi yang D. Oke, nomor 1 jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 2. Harga 4 bola dan 4 peluit adalah 400.000. Sementara itu, harga sebuah peluit dan 1 botol air minum adalah 20.000. Jika diketahui harga 1 botol air minum lebih mahal daripada harga peluit, manakah pernyataan yang paling sesuai dengan informasi tersebut? Nah, tadi sebagai kalimat penegasnya, harga 1 botol air minum itu lebih mahal dibandingkan harga peluit. Nah, berarti kalau harga 1 buah peluit sama harga 1 botol air minum itu adalah 20.000, berarti harga 1 botol air minumnya itu lebih dari separuhnya 20.000. Nah, separuhnya 20.000 itu berapa sih? 10.000. Nah, karena tadi harga 1 botol air minum itu lebih mahal daripada harga peluit, berarti harga air minumnya itu tentu lebih mahal dari 10.000. Katakanlah kita mengambil angka untuk harga air minumnya itu adalah 15.000. Berarti harga 1 buah peluit itu adalah sisanya, yaitu 20.000 dikurangi 15.000, yaitu 5.000. Nah, kalau kita sudah mendapatkan harga untuk 1 buah peluitnya, maka kita bisa mengerjakan ini. Dari yang kalimat pertama, harga 4 bola ditambah 4 peluit itu adalah 400.000. Nah, tadi kan harga 1 buah peluitnya kita misalkan 5.000 ya kan? Berarti kalau 4 buah peluit ya berarti 5.000 dikalikan dengan 4 ya. Berarti untuk mencari harga bolanya kita bisa mengurangkan harga 400.000 ini dikurangi dengan harganya 4 buah peluit, yaitu 4 dikali dengan 50.000, kemudian dibagi sama 4. Kenapa dibagi 4? Ya karena harga 400.000 ini merupakan harga dari 4 bola dan 4 peluit. Oke, 400 dikurangi dengan 20.000 dibagi sama 4, yaitu 380.000 dibagi 4, sama dengan 95.000.
Jadi harga air minumnya 15.000, harga peluitnya 5.000, dan harga bolanya adalah 90.000. Berarti pernyataan dari A sampai E itu yang paling sesuai yang mana? Kita cek dari yang A. Harga peluit sama dengan harga bola. Enggak ya, harga bolanya 95.000, peluit cuma 5.000, jauh banget. Ini berarti salah. Lalu yang B, harga peluit lebih mahal daripada harga bola. Harga peluitnya 5.000, harga bolanya itu juga 95.000, berarti ini salah. Lalu yang C, harga bola lebih mahal daripada harga minum. Nah, harga bolanya 95.000, harga air minumnya cuma 15.000, ya ini benar kalau lebih mahal. Lalu yang D, harga air minum lebih mahal daripada harga bola, enggak. Harga air minum sama dengan harga bola juga enggak. Nah, ini sebenarnya kalau kalian sudah menemukan jawabannya, nah tadi kan dari opsi A sampai C, itu kan kita sudah temukan jawabannya di opsi yang C. Maka sebenarnya nggak perlu untuk mengecek yang opsi D sama E. Tapi berhubung ini kita masih latihan, jadi nggak apa-apa. Sebagai pembandingnya, supaya lebih yakin, kita cek juga yang opsi D sama E. Tapi ketika kalian mengerjakan soal UTBK nantinya, nggak perlu ya mengecek. Jadi kalau kalian sudah temukan jawabannya, nggak perlu mengecek opsi yang lainnya, biar lebih hemat waktunya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. 3 orang sopir kendaraan umum membandingkan penghasilan mereka. Sopir A mengangkut 11 penumpang per hari dengan tarif 10.000 per orang. Sopir B menerima gaji harian sebesar 120.000 per harinya. Dan sopir C menerima gaji sebesar 785.000 per minggu. Jika mereka bekerja 7 hari per minggu, manakah pernyataan berikut yang paling tepat? Nah, berarti supaya kita bisa membandingkan gaji antara sopir A, sopir B, dan sopir C, berarti kita harus mengetahui dulu gaji mereka per minggunya itu berapa. Kita hitung satu-satu. Untuk yang sopir A, tadi kan perharinya mengangkut 11 penumpang, dan satu penumpangnya bayar 10.000. Berarti kalau ada 11 penumpang ya 110.000. Nah, ini kan yang dihitung selama 1 minggu atau 7 hari. Berarti 110.000 dikalikan dengan 7, yaitu 770.000. Jadi gajinya sopir A selama 1 minggu itu adalah 770.000. Kemudian untuk sopir B, perharinya kan 120.000. Berarti kalau selama 1 minggu, itu tinggal dikalikan sama 7. Sama dengan 840.000. Lalu untuk C, ini kan gajiannya per minggu ya, yaitu sebesar 785. Nih. Maka sekarang kita tinggal mengecek dari opsi A sampai E itu yang tepat yang mana. Yang opsi A, gaji sopir A paling tinggi. Enggak ya, yang paling tinggi itu harusnya yang B. Berarti yang opsi A ini salah. Lalu B, gaji sopir A setara gaji sopir B. Enggak ya, yang B itu tetap yang paling mahal atau yang paling banyak. Yang C, gaji sopir A lebih tinggi daripada gaji sopir B. Ini juga enggak. Gaji sopir A lebih tinggi daripada gaji sopir C. Enggak ya, lebih tinggi yang C. Berarti jawabannya adalah yang E, karena opsi A sampai D salah, maka ya jawabannya adalah opsi yang E. Gaji sopir B lebih tinggi daripada sopir C. Oke, gampang banget ya. Sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir. Komposisi gula dan soda kue untuk membuat permen adalah 8:2. Jika untuk membuat 10 bungkus permen dibutuhkan 240 gram gula. Berat soda kue yang dibutuhkan untuk membuat 30 bungkus permen. Nah, ini yang ditanyakan untuk membuat 30 bungkus permen. Kalau tadi untuk membuat 10 bungkus permen, itu kan 240 gram gula. Berarti kalau 30 bungkus permen berapa? Dari 10 ke 30 itu kan dikali 3. Berarti yang banyaknya gula ini juga kita kalikan dengan 3. 240 kali 3 itu kan sama dengan 720 gram gula. Ya. Nah, kalau sudah, baru kita tinggal bandingkan aja. Tadi perbandingan dasarnya itu kan 8:2 ya. Tadi kita sudah hitung, kalau untuk membuat 30 bungkus permen, itu dibutuhkan 720 gram gula. Berarti tinggal kita kalikan 3. Nah, kalau untuk membuat 10 bungkus permen, kebutuhan gulanya itu kan 240. Nah, perbandingan dasarnya antara gula banding soda kue itu kan 4:1 ya. Atau banyaknya soda kue itu 1/4-nya dari gula. Berarti kalau untuk membuat 10 bungkus permen itu butuh 240, maka soda kuenya itu adalah 1/4-nya dari 240, yaitu 60 gram. Nah, kalau ingin membuat 30 bungkus permen, ya berarti kan yang 60 gram ini tinggal dikalikan 3, ya kan? Berarti 60 dikalikan dengan 3 itu sama dengan 180 gram.
Berarti untuk membuat 30 bungkus permen itu dibutuhkan soda kue sebanyak 180 gram. Gimana? Ada yang masih dibingungkan dari soal pertama sampai soal yang keempat? Nah, kalau kalian masih ada yang dibingungkan atau masih ada yang belum paham, boleh ditulis di kolom komentar. Demikian tadi pembahasan soal UTBK penalaran umum bagian yang ke-14. Semoga penjelasan yang kakak berikan bisa dipahami dengan baik oleh adik-adik. Sukses buat kalian semua, semoga diterima di universitas impian kalian. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.